Setelah semua usaha para pemuka Quraisy untuk menghentikan langkah dakwah Nabi Muhammad SAW gagal, mereka kemudian menawarkan penawaran lainnya dengan harapan Nabi Muhammad mau menghentikan dakwahnya. Kita telah menawarkan kepada Muhammad agar kita menyembah Tuhannya setahun, dan ia menyembah Tuhan kita selama setahun, tetapi dia menolaknya. Kita menawarkan kepadanya supaya kita menyembah apa yang ia sembah, dan ia menyembah apa yang kita sembah, tetapi ia enggan menerimanya. Maka turunlah surat Al-Kafirun sebagai bantahan atas apa yang mereka tawarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Dan ketika Nabi Muhammad SAW sholat di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad, Abu Jahal datang membawa batu besar. Aku akan membunuh Muhammad ketika ia bersujud. Alih-alih membunuh Nabi Muhammad ketika sholat, Abu Jahal malah kabur ketakutan sebab apa yang ia lihat. Apa yang terjadi padamu, wahai Abul Hakam? Aku mendatangi Muhammad untuk membunuhnya. Lalu apa yang terjadi? Ketika aku mendekatinya, aku melihat unta jantan. Aku tidak pernah melihat yang serupa dengannya. Hampir saja dia melahapku. Para penduduk Mekah yang masuk Islam terus bertambah, dan Nabi Muhammad mengajarkan kepada mereka perihal agama Islam dan selalu memberikan motivasi untuk terus bersabar. Dan wahyu terus-menerus turun secara berangsur, dan dakwah Islam mulai menyebar hingga ke rumah Abu Thalib. Sehingga Fatimah istri Abu Thalib pun memeluk agama Islam. Maha suci Allah dengan segala puji baginya. Maha suci Allah yang maha agung. Fatimah, wahai suamiku, aku melihatmu mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh sahabat keponakanku. Ya, aku telah memeluk agama Islam. Kau tidaklah sendirian, karena saudaraku Hamzah juga telah masuk Islam. Keislaman Sayyidina Hamzah merupakan kejadian yang menakjubkan. Ketika Nabi Muhammad berada di Bukit Sofa, datanglah Abu Jahal mengejek Nabi Muhammad, menghinanya dan mencela agamanya. Dirinya berkata kepada Nabi Muhammad, "Apa yang kau lakukan, wahai yang berdusta kepada kaumnya? Dasar pencari ketenaran!" Ketika itu, Sayyidina Hamzah dalam perjalanan pulang dari berburu. Lalu seorang perempuan yang telah menyaksikan kejadian tadi datang menghampirinya, lalu ia memanggilnya. Lantas Hamzah pun mempertanyakan apa yang terjadi. Kemudian wanita itu menceritakan apa yang telah dilakukan Abu Jahal kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ketika itu, Abu Jahal masih mencela dan mengejek Nabi Muhammad di depan banyak orang. Hahaha, kalian lihat, kalian menyaksikan apa yang aku lakukan kepada Muhammad? Ya, kau telah merendahkannya, wahai Abul Hakam. Panggil Hamzah, karena aku telah menghina ponakannya suatu hinaan yang buruk. Apakah itu benar, Hamzah? Kau juga menjadi pengikutnya. Maka Sayyidina Hamzah pun menjawab, apakah kau mencela Muhammad sedangkan aku telah masuk kepada agamanya? Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا. Maka masyarakat Quraisy pun mengetahui bahwa Islam menjadi semakin kuat dan kokoh. Dan demikianlah Islam menjadi lebih kuat dan menyebar lebih luas. Akan tetapi, pemuka Quraisy tidak pernah putus asa untuk menyakiti kaum muslim. Lalu wahyu berhenti datang kepada Nabi Muhammad untuk beberapa waktu.
Maka Nabi Muhammad pun merasa sedih. Dan ketika Nabi Muhammad SAW telah yakin bahwa dia sudah menjadi seorang nabi, beliau naik ke puncak gunung dengan perasaan sedih. Maka malaikat Jibril pun muncul dan berkata, "Wahai Muhammad, engkau benar-benar adalah utusan Allah." Maka kekhawatiran dan kesedihan Nabi Muhammad pun mereda dan dirinya pun kembali tenang. Setelah itu, beliau pun kembali. Kejadian itu terjadi berulang kali hingga akhirnya wahyu kembali turun. Maka turunlah surat Ad-Duha sebagai bantahan kepada kaum kafir yang berkata bahwa Tuhan Sayyidina Muhammad murka kepadanya dan telah meninggalkannya. وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Wahai Utbah, Iya ayahku. wahai Utaibah, Iya ayahku. nyawaku dan nyawa kalian haram untuk tetap hidup jika kalian tidak menceraikan kedua putri Muhammad. Aku akan menceraikan Ruqayyah sekarang juga. Maka dia tidak akan menjadi istriku lagi. Selama ayah mereka berdua menghina Tuhan kita, maka aku akan mentalak Ummu Kulsum supaya Muhammad tahu apa yang telah ia lakukan kepada kita. Abu Lahab memerintahkan anak-anaknya untuk menceraikan kedua putri Rasulullah demi menambah rasa sakit kepada Nabi Muhammad. Bukan hanya Abu Lahab dan anaknya saja yang menyakiti Nabi Muhammad, tetapi istrinya pun ikut melakukannya. Inilah kotoran-kotoran dan duri-duri yang telah aku letakkan pada jalan yang dilewati oleh Muhammad. Mudah-mudahan itu semua dapat mengenai Muhammad dan juga menyakitinya. Atau semoga itu menjadi sebab kebinasaannya, supaya kita bisa istirahat darinya dan dari ajaran yang ia bawa. Nah, di mana kau Muhammad? Di mana kau? Nabi Muhammad pun melewati jalan itu tanpa berkomentar atau mengucap satu kata pun, karena beliau sangat sibuk memikirkan dakwahnya, bukan musuh-musuhnya. Beliau sangat fokus kepada tujuannya untuk menyampaikan kebenaran kepada seluruh umat manusia. Maka turunlah surat Al-Lahab yang mencela Abu Lahab beserta istrinya. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Ketika Ummu Jamil istri Abu Lahab mendengar surat Al-Lahab yang berisi tentang celaan terhadapnya, ia lantas mengambil batu dan pergi mencari Rasulullah SAW. Ia terus mencarinya hingga ia menemuinya di masjid. Abu Bakar, wahai Abu Bakar, di mana sahabatmu itu? Aku mendengar dia mencelaku. Maka beritahu dia bahwa kami mengingkari orang yang tercela dan agamanya kita benci dan perintahnya kita bangkangi. Ketika itu, Nabi Muhammad SAW sedang membaca Al-Quran. Maka Abu Bakar berkata, "Wahai Rasulullah, apakah kau tidak melihatnya dan dia tidak melihatmu?" Lantas Rasulullah SAW menjawab, "Dia tidak melihatku karena Allah menghilangkan penglihatannya untuk melihatku. Dan sebab kejadian itulah turun firman Allah. Dan apabila kamu membaca Al-Quran, niscaya kami adakan antara kamu dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat suatu dinding yang tertutup." وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا
وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. Rasulullah pun terus mengajar para sahabatnya dan juga mendidik mereka, mengajarkan mereka Al-Quran beserta hikmahnya. Di pertengahan dan akhir tahun keempat setelah kenabiannya, tanda-tanda untuk hijrah pun mulai bermunculan. Dan pada tahun kelima, turunlah surah Az-Zumar yang di dalamnya mengandung perintah untuk hijrah. Allah memerintahkan Nabi Muhammad serta kaum muslimin untuk hijrah ke Habasyah, karena sesungguhnya di sana ada seorang raja yang tidak pernah berlaku zalim kepada rakyatnya, sehingga Allah memberikan kalian jalan keluar atas permasalahan yang kalian hadapi di Mekah. Maka setelah itu, kaum muslimin pun hijrah dari kota Mekah demi menjauhi kekacauan dan menyelamatkan agama mereka.